Mungkin untuk lebih kita mendalami mengkaji dari bahasan ini, ada baiknya kita sharing ya, mungkin ada tambahan ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan ya berkaitan dengan husnuzon billah ini, maka silakan mungkin bapak ataupun ibu-ibu bila ada pertanyaan. Yes. Pertama, apakah sebetulnya keimanan seseorang itu berbanding lurus dengan tingkat husnuzonnya kepada Allah gitu? Karena mungkin husnuzon itu tidak tiba-tiba hadir ya. Kadang-kadang ketika kejadian tanya musibah, mungkin baru sebulan atau tahun kemudian, oh ternyata gitu ya. Kayak tadi mungkin yang tahu kan tidak saat itu meyakini gitu untuk husnuzon. Jadi apakah itu berbanding lurus dengan keimanan seseorang gitu ya? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan perilaku buruk gitu? Kalau misalnya tadi contohkan memiliki anak yang tidak sesuai harapan misalnya, itu kan berarti oh itu ujian buat kita gitu. Tapi kalau misalnya, alhamdulillah misalnya seseorang terbawa maksiat misalnya, itu bagaimana husnuzonnya gitu? Hadir saya kebetulan ini tiba-tiba jadi penjahat misalnya, itu seperti apa gitu? Itu saja bisa kalau baik. Ya, alhamdulillah, syukran wa jazakallahu khairan katsiran atas pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan ini menjadi amal kebaikan, amal soleh, dan juga semakin menguatkan ya dari pemahaman kita yang berkaitan dengan husnuzon ini. Nah, kaitan dengan tadi iman dengan husnuzon ya. Iman dengan husnuzon apakah itu berbanding lurus gitu ya. Nah, iman billah dan husnuzon di dalam beberapa hal ini sebetulnya husnuzon itu sudah tingkat lebih kuat lagi dari keimanan. Makanya ia merupakan husnul ibadah. Kenapa dia lebih tinggi lagi dari keimanan? Karena husnuzon ini sudah menjadikan apapun yang ia imani itu ya, imannya pada qada dan qadar. Kalau ia iman ya, iman saja meyakini ya, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi ada musibah dan bencana ya, atau kehilangan uang. Ya, dia kehilangan uang. Dia beriman bahwa ini qada dan qadar Allah gitu ya. Dia beriman pada qada dan qadar Allah. Itu sampai di situ tuh. Ya, ia iman. Tapi kalau husnuzon pas uang itu hilang ya, dicuri atau apa, itu lebih hanya sekedar dari dia mengimani itu qada dan qadar dari Allah. Tapi dalam hatinya hadir, oh ya Allah mungkin bila uang itu masih ada di saku saya, akan saya gunakan untuk hal yang tidak baik gitu ya. Jadi dia husnuzon pada Allah dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Oh, berarti ini uang ini memang tidak yang terbaik itu tidak ada dalam, tidak menjadi milikku gitu ya. Ya, ini tidak menjadi rezekiku. Karena apa? Dia yakini Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lebih baik dengan hilangnya uang ini. Nah, tinggi mana berarti? Tinggi husnuzon gitu kan ya. Nah, jadi husnuzon itu ia betul-betul memiliki nilai positif gitu ya, positif thinking gitu ya, apapun yang Allah hadirkan pada dirinya, karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna gitu ya. Kalaupun ia belum tahu hikmahnya gitu ya, nah ia akan cari kan hikmahnya, tapi ia akan berusaha menutupi segala suuzon dalam dirinya gitu ya, berusaha mencari kenapa yang kadang-kadang betul ya. Kita kadang-kadang tidak langsung menemukan hikmah-hikmah di balik apa yang Allah hadirkan, tapi ternyata tahunya gitu ya. Oh, kadang-kadang bukan hanya berapa tahun, tadi kata tapi 2 tahun. Kadang-kadang mungkin hikmah itu hanya didapatnya pas kita meninggal gitu ya, di akhirat kelak bisa jadi gitu. Nah, oleh karena itu, jadi dari pertanyaan pertama tadi betul sekali ya. Jadi ini punya
berbanding lurus gitu memang. Iman ini modal untuk menjadi husnuzon. Ini berbanding lurus, tapi husnuzon ini lebih makom yang lebih dari iman. Karena husnuzon ini ia sudah betul-betul punya keyakinan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dia tidak menisbahkan keburukan kepada Allah gitu. Dia mensucikan Allah dari hal-hal yang buruk gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus yang kedua, nah ini yang hati-hati para ulama Ibnu Qayyim Az-Jauziyah terutama itu dalam kitabnya itu mewanti-wanti kepada kita tentang gurur katanya ya. Bedakan antara gurur dan husnuzon. Tertipu dengan husnuzon gitu ya. Kenapa? Karena ada yang menggunakan husnuzon pada perbuatan-perbuatan buruk tadi seperti yang disampaikan. Ya jadi husnuzon aja pada Allah gitu ya. Kadang-kadang dia masih melakukan malas gitu. Saya mau yakin Allah Maha Pengampun gitu ya. Nah, ada yang ya memang Allah Maha Pengampun gitu ya. Nah, tapi ada yang gurur, husnuzon pada pengampunnya Allah dilakukan untuk keburukan gitu. Ya. Yang misalnya memang kan Allah sudah menjanjikan ya. Allah itu Al-Hayy gitu. Allah itu Maha Pemalu. Ya, Allah itu Maha Pemalu. Ini saya kaitkan dengan taubat ya, dengan taubat dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dan Allah sudah menjanjikan lau balagot dulu bukan anas sama iwal asamai ya. Tastaghfiruni ghafartu laka. Bilalah engkau datang ya dengan membawa sepenuh langit dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengampunimu. La ubali kata Allah, aku tidak peduli. Kan la taqnatu min rahmatillah. Kan innallaha sungguhnya Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa semuanya gitu ya. Nah, Allah Maha Pengampun, betul, kita harus yakin inabah kembali pada Allah gitu ya. Nah, salah satu sifat orang yang husnuzon cepat taubatnya gitu, mudah kembali pada Allahnya. Kadang-kadang kembali pada Allah itu perlu waktu ya. Misalnya kita suka sholat layang, rajin sholat layang gitu ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sholat layang di jalan. Suatu hari tiba-tiba karena ada pekerjaan atau keluar kota, kita tidak sholat malam gitu ya, tidak sholat layang saat itu. Biasanya suka gimana? Suka besoknya tuh enggak lagi gitu ya, enggak lagi gitu ya. Nah, kadang-kadang enggaknya berapa bulan setelah itu gitu ya. Terus itu perlu lama untuk kembali lagi menjalankan sholat malam lagi gitu. Nah, seorang hamba ini yang disampaikan dalam Al-Hikam gitu ya. Jadi dikatakan min alamati ya, min alamati itimadi alal amal nukson roja indah wujudi zalat. Seseorang yang bergantung pada amalnya itu tandanya itu adalah hilang pengharapannya kalau dia jatuh gitu ya dalam amalnya. Jadi waktu sholat malam tidak sholat malam nanti perlu berapa bulan gitu buat naik lagi. Nah, tapi seseorang yang husnuzon pada Allah, inabah atau kembali pada Allah ini nggak akan waktu lama gitu. Mungkin 1 hari 2 hari dia akan cepat kembali kepada rahmat Allah gitu ya, yaitu dengan husnuzonnya pada Allah. Nah, jadi rahimahullah ya, husnuzon dalam kaitan kita pada perilaku buruk itu namanya gurur gitu ya. Kita tertipu ya dengan tadi karena Allah Maha Pengampun, akhirnya kita memudah-mudahkan dalam bermaksiat pada Allah. Nah, hati-hati. Jadi para ulama mengatakan la tanzuru ila sigori ma'asiyah ya. Jangan kau lihat kepada kecilnya maksiat yang kau lakukan. Allah Maha Pengampun ini misalnya ya, kita lihat-lihat di lagi buka sebetulnya lagi cari bahan ceramah apa misalnya ya, terbuka suatu hal yang tanpa sengaja kita gitu ya, Allah Maha Pengampun ini gitu ya. Nah, itu dia melihat itu sigoro maksiat. Janganlah kau melihat pada kecilnya maksiat yang kau lakukan, walakin undur, tapi lihatlah
kepada siapa kau bermaksiat, kepada keagungan siapa yang kau maksiati. Jadi jangan lihat kepada perbuatan maksiatnya, tapi lihat kamu bermaksiat kepada siapa, Allah yang maha agung, yang maha sempurna. Nah, oleh karena itu hati-hati ya, termasuk tadi mensikapi ya anak yang misalnya dihadirkan itu kadang-kadang hadir karena kelalaian kita gitu ya, mendidiknya gitu ya. Nah, itu berbeda lagi ya antara ikhtiar yang sudah dilakukan ya dengan kita lalai dalam berikhtiar ya. Nah, itu berbeda. Nah, itu mungkin yang mau alam dimurati antara gugur dan apa husnuzon tadi. Harus ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz, ini kan kita diskusi ya. Kita ini diskusi ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada hal yang tidak tepat. Iman itu kan menjadi dasar husnudon. Ya. Kita berdoa sepanjang malam, kita berdoa sepanjang hari, ketika setelah sholat kita berdoa meminta sesuatu kepada Gusti Allah. Tetapi ternyata pada saat yang diperlukan tidak dikabulkan. Nah, orang yang beriman percaya bahwa pasti ada hikmahnya di balik itu. Tapi ketika orang yang imannya kurang, dia membaca ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti akan aku kabulkan. Nah, kalau berdoa kemudian tidak dikabulkan, berarti Gusti Allah itu tidak komitmen, ingkar terhadap firman-Nya. Gimana Pak? Ya, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran ya. Pertanyaan yang menarik dan penting ya bagi kita semua, karena ini sering terjadi pada kita semua ya, tentang doa-doa yang zahirnya kita sebut zahirnya tidak dikabul. Ini zahirnya ya. Karena apa? Nah, kita lihat ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, wa qala rabbukum ud'uni tadi astajib lakum gitu ya. Nah, terus juga disebutkan ya, ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahullah masa'ala au kafa anhu min su'il mithlahu. Nah, jadi kamu ya, kalau di hadis lain disebutkan tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sesuatu doa ya, yang ubi mu'amin illa atahullah, kecuali Allah pasti mengabulkan yang ia minta. Nah, pengabulan Allah itu ada 3 bentuk. Pengabulan Allah itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu adalah dikabulkan dengan apa yang sesuai dengan permintaan hamba itu sendiri. Jadi yang kita harapkan itu betul-betul diberikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh hamba itu sendiri. Nah, yang kedua itu dalam hadis ya, hadis Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dikabulkan doa itu ya, Allah pasti mengabulkan doa itu dalam 3 bentuk gitu ya. Nah, yang kedua disebutkan dengan kafa'anhu minas su'i mithlahu, menahan keburukan dari dirinya yang semisal dengan yang ia minta. Jadi bentuknya yang Allah hadirkan bukan dengan apa yang ia minta, karena kadang-kadang apa yang kita minta ternyata gitu ya, itu tidak baik bagi diri kita, yang menurut kita ya kan asalnya benar itu kan, engkau kadang-kadang menyenangkan sesuatu itu khairan ya, itu baik gitu bagi kita, padahal menurut Allah itu buruk. Allah Maha mengetahui gitu. Nah, maka Allah tidak kabulkan dalam bentuk doa yang diminta. Seperti anak kecil nih, anak kita sayang gak sama anak kita? Kalau minta apa dikasih, 4 tahun nih. Tapi misalnya suatu saat minta pistol misalnya, Pak minta pistol gitu ya, wah udah merengek, udah nangis, dikasih nggak sama mama kita? Mau nangis darah pun nggak kita kasih gitu, padahal kita sayang pada dia gitu. Karena kita tahu itu buruk buat dirinya, sedangkan anak kita nggak tahu itu buruk buat
bagi dirinya. Sama Allah mengetahui sesuatu itu akan buruk walaupun nampaknya baik bagi kita, sehingga itu tidak diberikan dengan sesuai dengan yang kita minta, tapi diganti dengan apa? Kafa anhu min su'il tadi, mitlah. Ya misalnya dia dihindarkan dari suatu hal yang padahal itu buruk bagi dirinya, oleh Allah menjadi dihindarkan gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga disebutkan itu disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hasanah, kebaikan bagi dirinya. Karena doa itu menjadi ibadah, pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan Allah balasi di akhirat, di akhir kelak. Nah jadi sebetulnya pada hakikatnya itu semua doa itu diijabah gitu. Nah hanya bentuknya saja gitu ya. Dan ada yang menarik dan kita perhatikan ya, atau yang asalkan dari tentang doa yang janganlah beliau itu mewanti-wanti, janganlah tertundanya diijabahnya doa yang kalian mintakan kepada Allah menyebabkan hilangnya pengharapan, kecilnya ya husnuzonmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena kadang-kala engkau berdoa itu yaitu menginginkan sesuatu yang engkau minta ya sesuai dengan waktu yang engkau minta gitu. Ya kalau kita doa itu kepada Allah kan ya. Kalau doa dulu minta jodoh gitu kan ya. Ya Allah berikanlah jodoh yang terbaik, tapi kita suka si enak gitu ya. Nah jodoh yang terbaik itu ini gitu ya. Dan kita suka mintanya kapan? Besok gitu ya. Nah jadi mintanya segera gitu ya. Waktu yang kita pilih dan orang yang kita pilih gitu. Itulah yang menyebabkan doa kita tadi Ibnu Al-Iskandari menyebabkan menurunnya harapan kita pada Allah. Manakah yang lebih baik kata Ibnu Athaillah? Apakah engkau diberikan sesuatu dengan waktu yang dipilih oleh Allah atau yang dipilih olehmu? Ya, dengan seseorang yang dipilih oleh Allah atau seseorang yang dipilih olehmu? Nah, bila seorang berdoa dan menyerahkan yang terbaik kepada Allah, maka itu akan lebih baik tentunya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah dari bagaimana husnuzon kita dalam berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Jadi penasaran yang tadi tentang dikabulkan doa ya. Kalau tadi perkataan Ali bin Abi Thalib kan kalau dikabulkan baca hamdalah gitu satu kali, kemudian kalau tidak ya 2 kali. Jadi ada kesan kalau tidak dikabulkan jadi lebih baik gitu ya, karena itu keputusan Allah gitu. Kalau yang dikabulkan itu berarti permohonan kita gitu. Itu seperti apa menyikapinya. Kemudian satu lagi, adakah cara cepat agar kita cepat mendapatkan hikmah gitu, karena enggak kalau lama kan jadi kita takutnya masih seudon gitu. Tapi kalau begitu ada kejadian langsung kita dapat hikmahnya, oh ini gitu. Apakah ada caranya? Cara agar cepat mendapatkan hikmah dari sebuah peristiwa itu bagaimana, ada nggak caranya? Sama yang tadi yang itu lagi, bagaimana kesannya kalau tadi cerita Ali, kesannya doa yang tidak dikabulkan lebih baik gitu ya, karena itu berarti Allah yang menentukan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syukur jazakallahu khairan ya. Nah, jadi jangan juga ya kadang-kadang gini, karena Allah tahulah kan gitu ya. Allah tahulah yang terbaik gitu ya. Akhirnya juga menyebabkan doa kita itu kurang mantap gitu ya. Karena apa? Karena buat aku berdoa gitu kan, karena Allah tahu yang terbaik, juga saya menyerahkan kepada Allah. Ada nggak yang itu? Kalau kita lihat ada hamba-hamba Allah yang dia sudah tidak mau, maksudnya sudah karena sibuknya kan dalam hadisnya, dia pada mempelajari Al-Quran, mengenal Allah, sudah tidak lagi meminta kepada Allah, disibukkan oleh aktivitasnya dalam ibadah pada Allah. Kenapa? Karena dia sudah yakin tidak diminta juga, saya sudah percayalah pada pilihan-pilihan Allah gitu. Nah sebetulnya kalau kita lihat, nah hal ini jangan sampai menyebabkan juga kita misalnya tadi akhirnya kan doa ini ibadah ya, doa ini ibadah, jangan sampai karena kita menyerahkan pada Allah kita pun tidak ikhtiar bermunajat pada Allahnya jadi kurang,
keinginan jeritan seorang hambanya jadi kurang gitu. Karena apa? Karena dia yakin ya kalaupun itu tidak dikabul itu menjadi yang terbaik gitu ya, seperti tadi yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib tadi gitu. Nah oleh karena itu sebelum itu terjadi tetap saja iradah kita, keinginan kita itu harus kita adukan kepada Allah dengan munajat, dengan jeritan yang menggetarkan aras Allah gitu. Dan itu ada pada, makanya doa itu nanti yang mustajab, yang tidak ada batasnya. Doa itu salah satunya pemimpin yang adil ya, doa ibu ya, ibu pada anak, hati-hati ibu, doa ibu pada anak, doa yang baik atau buruk dikabul kepada anak oleh Allah dari seorang ibu. Bu, doa baik dikabul oleh Allah dari seorang ibu kepada anaknya. Doa yang buruk dikabul enggak? Dikabul juga. Hati-hati gitu ya. Doa ibu ini nanti ada kisahnya di dalam hadis, nanti panjang ya hadisnya. Karena disebutkan ada dua orang yang bisa berbicara waktu baik, salah satunya wali Allah ini gitu. Nah di dalam kisah wali Allah ini gitu ya. Jadi kisahnya bagaimana seorang ya, jadi seorang wali Allah yang ia sedang sholat gitu ya. Nah sedang sholat. Saat itu ini di masa sebelum Rasulullah SAW. Sholat dalam makna sholat di masa yang baru gitu ya. Nah di tempat ibadahnya itu dia terus dipanggil oleh ibunya. Nah dia bingung si anaknya, bagaimana ini ya, saya lanjutkan sholat saya atau saya, ini kan ibu yang manggil. Sampai berapa kali ibunya, sampai ibunya mendoakan keburukan gitu ya. Setelah kamu tidak mau, pokoknya saya doakan kamu nanti sebelum meninggal dikelilingi oleh wanita-wanita pelacur gitu ya, dan wah gitu ya. Itu dia mendoakan yang buruk gitu ya. Dan ternyata ya suatu saat, nah itu kena pada dirinya ya. Ini panjang sih kisahnya. Dan dia waktu dihukum pokoknya tersenyum gitu ya, melihat ternyata doa ibunya terkabul pada dirinya. Nah maksudnya apa? Doa ibu itu baik ataupun buruk itu akan berpengaruh pada anak. Makanya kalau marah doakan yang baik gitu ya, yang sambil tapi jangan membuatkan ya. Doakan yang baik, jadi imam masjid gitu kan ya. Jadi presiden misalnya. Kalau marah itu jangan sampai pokoknya keluar kata-kata doa yang itu berupa keburukan. Kayak kisah saya Sudais ya. Saya Sudais itu ibunya kalau marah jadi imam masjid doang gitu ya. Jadi akhirnya jadilah saya Sudais itu seorang imam masjid doang. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita kembali kepada tadi bahwa husnuzon kita pada Allah ya, doa tadi ya yang tidak dikabul, bagaimana caranya mengambil hikmah-hikmah itu gitu ya dari hal-hal yang tidak kita perkirakan. Nah jadi hikmah itu bagaimana cara, tadi pertanyaan kedua ya, mengambil hikmah-hikmah yang kadang-kadang, nah itu bagaimana caranya kita mengambil itu. Kita harus melihat hikmah itu dari dua sisi tadi. Jadi kalau misalnya masalah dunia tidak kita raih ya, karena ada yang sama seperti syariat, semua syariat hikmahnya bisa kita baca enggak? Sholat misalnya ya, kenapa 4 rakaat tidak 6 rakaat, tidak 8 rakaat, bisa nggak kita baca hikmahnya? Tidak semua syariat ya, misalnya kita buang air, buang angin, udah wudu, buang angin, terus waktu batal kita harus supaya punya wudu lagi, ternyata kita disuruh wudu, kenapa tidak malah mencuci gitu ya, tempat dimana keluar buang angin misalnya. Syariah juga kadang-kadang ada yang hikmahnya bisa kita ketahui, ada yang hikmahnya tidak bisa kita ketahui. Nah demikian pula dengan sebuah peristiwa ya, atau apa yang Allah lakukan, ada yang peristiwanya bisa kita hikmah, bisa kita tangkap. Ada yang kadang-kadang nanti hikmahnya buat tadi ya, pertama duniawi, secara dunia misalnya, hitungan-hitungan kita, oh ternyata apa sih maksud Allah kita baca. Nah secara duniawi, tapi kalau kita tidak dapat, kita coba hadirkan secara ukhrawi, akhirat. Oh ini ada masalah akhirat yang Allah tetapkan buat kita gitu. Dan kalaupun kita tidak dapatkan, kita husnuzon saja, serahkan, tawakul gitu ya. Udah, jadi pasti ada yang terbaik yang saya tidak tahu ya Allah, dan aku ridho kepada apa yang telah Engkau tetapkan ya.
Nah itu saja mungkin karena waktu ya, insya Allah kita akan di pertemuan berikutnya, kalau ini husnuzon bila, di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas berkaitan dengan husnuzon kepada manusia gitu ya. Nah itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka taufiqa lima habika minal amal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami meminta kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kepada kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim taufik darimu ya Allah, sehingga kami dapat melakukan amalan-amalan yang Engkau cintai ya Allah. Wasidqat tawakkuli alaika ya Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah rasa tawakal yang sesungguhnya kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa husnadzoni bika ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua ya Allah husnuzon ya Allah kepadamu ya Allah, yang menyebabkan kami tenang bersamamu ya Allah hingga akhir hayat kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu semua yang biasa pintamu dibagi hobi dan basir. Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Allah maha mengetahui yang terbaik dari setiap